Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim adalah putra Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu dipimpin oleh Raja Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang menentang kekuasaannya. Suatu saat ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya kemudian mengambil mahkotanya. Maka, ia pun memanggil tukang ramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Tukang ramal mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak akan meruntuhkan kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Namrud murka. Diperintahkan kepada seluruh tentara kerajaan agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di kerajaan Namrud. Azar yang istrinya saat itu sedang mengandung bayi yang kelak adalah Ibrahim begitu khawatir akan keselamatan bayi yang di dalam kandungan istrinya tersebut. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini ia inginkan. Maka, untuk menyelamatkan calon bayinya tersebut, diam-diam ia mengajak istrinya ke dalam sebuah gua yang jauh dari keramaian dan jauh dari kerajaan Namrud. Di gua itulah kemudian bayi Ibrahim dilahirkan. Agar tidak diketahui oleh halayak ramai, Azar dan istrinya meninggalkan Ibrahim yang masih bayi di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaan bayi tersebut. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim menjadi anak kecil yang tumbuh sehat dan kuat atas izin Allah. Bagaimana Ibrahim dapat hidup di dalam gua, padahal tidak ada makanan dan minuman yang diberikan? Jawabannya karena Allah menganugerahkan Ibrahim untuk menghisap jari tangannya yang dari situ keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama hidup di dalam gua tentu membuat Ibrahim sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitarnya. Maka, di saat terdapat kesempatan untuk keluar dari gua, Ibrahim pun melakukannya. Betapa terkejutnya ia. Ternyata alam di luar gua begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang luas dan indah berikut isinya termasuk manusia. Pasti ada yang menciptakannya. Maka, Nabi Ibrahim berjalan untuk mencari Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang membuatnya kagum dan merasa harus dijadikan Tuhannya yang wajib disembah. Di siang hari, Ibrahim melihat cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam di ufuknya, gugurlah keyakinan Ibrahim akan matahari sebagai Tuhan yang layak disembah. Sampai akhirnya, malam pun datang menjelang. Bintang di langit bermunculan dengan indahnya. Sinarnya berkelap-kelip membuat suasana malam menjadi lebih indah dan cerah. Apakah ini Tuhan yang aku cari, kata Ibrahim dengan gembira. Ditatapnya bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata, ketika malam beranjak pagi, bintang-bintang itu pun hilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang. Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam karena waktu, gumamnya dengan perasaan yang sangat kecewa. Nabi Ibrahim pun mencoba mencari Tuhan yang lain. Memasuki malam berikutnya, bulan pun muncul dan bersinar memancarkan cahayanya yang keemasan. Ia pun menduga, inikah Tuhan yang aku cari? Maka, ketika pagi datang menjelang, bulan pun hilang tanpa alasan. Seperti halnya terhadap matahari dan bintang,
Ibrahim pun memastikan bahwa bukanlah matahari, bintang, dan bulan yang menjadi Tuhan untuk disembah, tetapi pasti ada satu kekuatan yang maha perkasa dan maha agung yang menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Ibrahim pun menyimpulkan bahwa Tuhan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 76-79. Ayat 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Ayat 77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Ayat 78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ketika keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah betul-betul merasuki jiwanya, mulailah ia mengajak orang-orang di sekitarnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang tiada memiliki kekuatan apapun dan tidak layak untuk disembah, dan tidak pula memberi manfaat. Orang pertama yang ia ajak untuk menyembah Allah adalah Azar, ayahnya yang berprofesi sebagai pembuat patung atau berhala untuk disembah. Mendengar ajakan Ibrahim, Azar marah karena apa yang dilakukannya semata-mata apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya dahulu. Azar meminta Ibrahim untuk tidak menghina dan melecehkan berhala yang seharusnya ia sembah. "Wahai saudaraku, patung-patung itu hanyalah buatan manusia yang tidak dapat bergerak dan tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kalian semua. Mengapa kalian sembah dengan memohon kepadanya?" Demikian ajakan Ibrahim kepada umatnya. Akan tetapi, kaumnya tidak mau mendengarkan dan mengikuti ajakan Nabi Ibrahim. Bahkan mereka memaki Ibrahim. Menyadari bahwa ajakannya untuk menyembah hanya kepada Allah tidak mendapatkan respons dari umatnya, Nabi Ibrahim pun mengatur cara bagaimana melakukan dakwah secara cerdas dan lebih efektif. Maka, tatkala seluruh penduduk negeri termasuk Raja Namrud pergi untuk berburu, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil penyembahan berhala kemudian menghancurkan semua berhala yang ada dengan sebuah kapak besar yang telah disiapkannya. Semua berhala hancur kecuali berhala yang paling besar yang ia sisakan. Pada berhala besar itu, ia kalungkan kapak di lehernya. Sekembalinya dari perburuan, semua penduduk negeri termasuk Namrud terkejut luar biasa. Mereka dengan sangat marah mencari tahu siapa yang berani menghancurkan berhala tersebut. Mengetahui bahwa Ibrahimlah satu-satunya lelaki yang tidak ikut serta dalam perburuan, Raja memerintahkan semua tentara untuk mencari dan menangkap Ibrahim untuk dihadapkan kepada dirinya. Sesampainya di hadapan Raja Namrud, Ibrahim berdiri dengan tegak dan penuh percaya diri. "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu?" tanya Raja Namrud. "Tidak, saya tidak melakukannya," jawab Ibrahim dengan tegas. "Jangan mengelak, wahai Ibrahim. Bukankah kamu satu-satunya orang yang berada di negeri saat semuanya pergi berburu?" Ucap Raja Namrud. "Sekali lagi tidak. Bukan aku yang melakukannya, tapi berhala besar itu yang melakukannya," jawab Ibrahim dengan tenang.
Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, Raja Namrud marah seraya berkata, "Mana mungkin berhala yang tidak dapat bergerak engkau tuduh sebagai penghancur berhala-berhala kecil?" Mendengar pertanyaan Raja Namrud, Ibrahim tersenyum kemudian berkata, "Sekarang Anda tahu dan Anda yang mengatakannya sendiri bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bergerak dan memberikan bantuan apa-apa. Lalu mengapa Anda sembah?" Mendengar jawaban Ibrahim yang tidak disangka-sangka, Namrud sebetulnya menyadari hal tersebut. Namun, karena kebodohan dan kesombongannya, ia tetap saja tidak memedulikan argumentasi Ibrahim. Ia kemudian memerintahkan semua tentaranya untuk membakar Ibrahim hidup-hidup sebagai hukuman atas hancurnya berhala-berhala yang mereka sembah. Setelah semua persiapan untuk membakar Ibrahim telah lengkap, dilemparkanlah ia ke dalam api yang berkobar sangat besar dan panas. Apa yang terjadi kemudian? Allah pun menunjukkan kemahakuasaannya dengan meminta api agar dingin untuk menyelamatkan Ibrahim. Maka, api pun dingin sehingga tidak sedikit pun Ibrahim terluka karena panasnya api itu. Itulah mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Ibrahim, yaitu tidak terluka saat dibakar dengan api yang sangat panas. Mungkin cukup sekian cerita di atas. Jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.